Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Ramadan dengan nomor NPM 10120516 dari kelas 2 F2 Manajemen. Video ini saya tunjukkan untuk memenuhi salah satu tugas evaluasi tengah semester dengan mata kuliah perilaku organisasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kepribadian. Kepribadian adalah keseluruhan karakteristik dan pola perilaku, pemikiran, dan emosi yang membedakan satu individu dari individu lainnya. Kepribadian adalah keseluruhan karakteristik dan pola perilaku, pemikiran, dan emosi yang membedakan satu individu dan individu lainnya. Kepribadian adalah suatu perpaduan yang utuh antara sikap, sifat, pola pikir, emosi, serta juga nilai-nilai yang mempengaruhi individu tersebut agar berbuat sesuatu yang benar sesuai dengan lingkungannya. Menurut Berger 2008, kepribadian adalah pola perilaku yang konsisten dan proses interpersonal yang terjadi dalam diri individu. Sedangkan menurut Weiss and Weiss 2009, kepribadian didefinisikan sebagai pola watak yang relatif permanen dan karakter yang unik, di mana keduanya memiliki konsistensi dan keunikan pada perilaku individu. Yang selanjutnya, personality atau pada masyarakat awam adalah tingkah laku yang ditampakkan pada lingkungan sosial, kesan mengenai diri yang diinginkan agar dapat ditangkap oleh lingkungan sosial. Jika ingin memahami perilaku seseorang dalam sebuah organisasi, sangatlah baik jika kita melihat dari kepribadiannya. Fungsi kepribadian dalam kuliah perilaku organisasi yang pertama adalah identitas. Karakter kepribadian yang positif seperti suka bekerja sama, inovatif, terbuka, teratur, gigih dalam bekerja, dan emosi yang stabil akan menentukan kesuksesan seseorang baik dalam bekerja maupun belajar. Pengusaha yang berkepribadian positif seperti giat bekerja, suka bekerja sama, inovatif dalam cara usaha, mampu mengendalikan emosinya, teratur, dan disiplin akan mencapai prestasi yang maksimal yang diharapkan. Pengusaha yang memiliki karakter suka bekerja sama, ramah, dan mudah bergaul cenderung aktif dalam kemasyarakatan dan aktif mengembangkan potensi diri melalui berbagai kepelatihan dan seminar. Yang selanjutnya, yang kedua, evaluasi pengembangan. Evaluasi dan pengembangan dalam fungsi kepribadian dalam perilaku organisasi adalah suatu proses yang berfokus pada pemahaman terhadap identitas individu dan bagaimana identitas tersebut mempengaruhi perilaku dalam konteks organisasi. Berikut ini adalah beberapa contoh evaluasi dalam pengembangan fungsi kepribadian dalam perilaku organisasi. Poin pertama, evaluasi kepribadian. Evaluasi kepribadian dilakukan untuk mengidentifikasi karakteristik pribadi yang mempengaruhi perilaku dalam lingkungan kerja. Tes kepribadian seperti MBTI atau Myers-Briggs Type Indicator dan Big Five Personality Traits sering digunakan dalam proses ini. Poin kedua, pelatihan. Pelatihan dapat dilakukan untuk membantu individu memahami bagaimana identitas mereka mempengaruhi perilaku mereka dalam konteks organisasi. Pelatihan ini dapat membantu individu meningkatkan keterampilan interpersonal, memahami cara beradaptasi dan perubahan, dan meningkatkan kemampuan untuk bekerja sama dalam tim. Poin ketiga, pengembangan karir. Pengembangan karir dapat membantu individu mengembangkan keahlian yang relevan dengan kepribadian mereka. Ini dapat meliputi pelatihan dan pengembangan untuk mengembangkan keterampilan teknis dan kepemimpinan, atau membantu individu menemukan posisi kerja yang sesuai dengan identitas mereka. Poin terakhir, yang keempat, pengakuan dan penghargaan. Pengakuan dan penghargaan atas prestasi kerja dapat membantu individu
merasa dihargai dan motivasi untuk melakukan yang terbaik. Pengakuan dan penghargaan dapat memperkuat identitas positif individu dan membantu mereka merasa dihargai di lingkungan kerja. Dalam pengembangan kepribadian, dalam perilaku organisasi, evaluasi dan pengembangan harus dilakukan secara berkelanjutan untuk membantu individu tumbuh dan berkembang di lingkungan kerja. Faktor yang mempengaruhi kepribadian, yang pertama adalah genetik, keturunan merujuk ke faktor-faktor yang dibentuk pada saat pertumbuhan, sosok fisik, daya tarik wajah, kelamin, temperamen, komposisi otot dan refleks. Tingkat energi dan ritme hayati merupakan karakteristik yang umumnya dianggap sebagai atau sama sekali sebagian besar dipengaruhi oleh siapa kedua orang tua Anda, yaitu oleh susunan hayati atau biologis. Yang kedua, lingkungan. Faktor lain yang memiliki peran yang cukup signifikan pada pembentukan kepribadian kita adalah budaya di mana kita dibesarkan. Pengkondisian ini norma-norma di antara keluarga, teman-teman, dan kelompok-kelompok sosial, serta pengaruh-pengaruh lain yang kita alami lingkungan. Yang ketiga, situasi. Kepribadian seseorang walaupun pada umumnya mantap dan konsisten, berubah dalam situasi yang berbeda. Tuntutan yang berbeda dari situasi yang berlainan memunculkan aspek-aspek yang berlainan dari 43 kepribadian seseorang. Yang selanjutnya, apakah kepribadian bisa diubah? Kepribadian adalah sifat yang mencakup cara seseorang berpikir, merasa, dan berperilaku secara konsisten selama jangka waktu yang panjang. Kepribadian biasanya berkembang seiring dengan pertumbuhan dan pengalaman hidup seseorang. Namun, meskipun ada beberapa aspek kepribadian yang cenderung lebih stabil, bukan berarti seseorang tidak dapat mengubah beberapa sifat yang mungkin dianggap kurang baik atau kurang produktif. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sementara beberapa aspek kepribadian mungkin lebih sulit untuk diubah, namun ada kemungkinan untuk mengubah beberapa sifat yang dianggap kurang baik atau kurang produktif melalui usaha dan dedikasi yang tepat. DISC adalah metode untuk mengidentifikasi tindakan dan ciri-ciri kepribadian yang dapat diprediksi dalam perilaku manusia. DISC personality atau dominance. Orang-orang dengan kepribadian dominance memiliki kecenderungan karakter yang dominan, kuat, dengan ego yang tinggi. DISC personality influence. Karakter DISC ini memiliki pengaruh yang besar bagi sekitarnya. Kepercayaan dirinya, antusiasmenya, seleranya, humornya, dan optimismenya membawa semangat bagi lingkungan. DISC personality konsisten, tenang, dan sabar adalah beberapa karakter yang menggambarkan kepribadian DISC yang satu ini. Sebaliknya, orang-orang dengan kepribadian steadies ini sulit menerima perubahan dan butuh waktu lama untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Yang selanjutnya, DISC personality compliance. Orang-orang berkarakter compliance ini biasanya tekun, sistematis, teliti, cermat, fokus pada ketetapan dan kualitas. Emosi. Di sini emosi adalah reaksi terhadap suatu objek, bukan suatu sifat. Menurut Chaplin, dalam buku Saparia dan Saputra, merumuskan emosi sebagai suatu keadaan yang terangsang organisme mencakup perubahan-perubahan yang disadari, yang mendalam sifatnya, perubahan perilaku. Misalnya, kalau orang mengalami ketakutan, mukanya menjadi pucat, jantungnya berdebar. Jadi adanya perubahan-perubahan kejasmanian sebagai rangkaian dari emosi yang dialami oleh individu yang bersangkutan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa emosi adalah suatu panggilan jiwa yang menggetarkan pergolakan pikiran nafsu, hati yang bisa berdampak positif atau negatif. Emosi juga bisa diartikan sebagai suatu perubahan atau tanda kejasmanian seperti wajah dapat memerah ketika sedang marah, dan emosi juga suatu sifat yang dapat memengaruhi orang-orang lain yang melakukan sesuatu dengan ekspresi terlihat pada raut wajah seseorang. Di sini ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi emosi seseorang. Yang pertama adalah usia, yang kedua pola asuh orang tua,
yang ketiga lingkungan, yang keempat jenis kelamin, dan kelima yang terakhir perbedaan fisik. Regulasi emosi ini merupakan kemampuan untuk merespon tuntutan yang sedang berlangsung dari pengalaman dengan tingkat emosi dalam sikap yang dapat ditoleransi dan fleksibilitas yang cukup untuk melakukan reaksi spontan selama diperlukan. Cukupan sekian video penjelasan dari saya, mudah-mudahan ada manfaat yang dapat diambil dari pelajaran yang saya simpulkan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.